Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat yang budiman, hamba Allah yang bertanya di Ciawi Tali, Purwakarta, ya, Desa Ciawi Tali, Kecamatan Wanayasah, Kabupaten Purwakarta. Ini dia hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, ya, yang jelas dia orang Ciawi. Saya juga di Ciawi, Pak, ya. Saya juga di Ciawi Tali, tepatnya di Ciempang, ya. Bapak Ciawinya Ciawi mana? Jadi si bapak ini tidak mau disebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz Wawan, kenapa Pak Ustadz Wawan tidak ceramah lagi sekarang setelah sholat subuh, ya? Dan kenapa tidak suka jadi imam sekarang? Ya, dulu Pak Wawan suka jadi imam dan suka ceramah kuliah subuh. Oh, ini bertanya ya, mungkin orang Ciawi Tali ya. Ya, begitu pertanyaannya, menanyakan alasannya kenapa saya tidak ceramah lagi, saya tidak mengisi kultum lagi kalau subuh, dan saya tidak kalau jadi imam, kalau disuruh jadi imam saya suka menolak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah adab orang yang mencari ilmu? Ya, terima kasih dari hamba Allah di Ciawi Tali. Saya seorang laki-laki, Bapak. Oh, baik. Untuk hamba Allah ini di Ciawi Tali ya, bertanya kepada saya juga di Ciawi Tali, tepatnya di Ciempang ya. Nah, baiklah, saya jawab di sini, kenapa saya tidak tidak jadi imam lagi ya kalau subuh gitu kan. Tidak kuliah subuh lagi. Saudaraku, ya akhi, wahai akhi, saudaraku, kenapa saya tidak menjadi imam? Ada sebuah keterangan seperti ini. Barang siapa, kata Nabi, yang menjadi imam di suatu kaum, ya, tetapi kaumnya itu kurang menyukai kepada dirinya, wahwalahu karihun gitu kan, maka la yaqbalullaha sholata ahadikum, ya, Allah tidak akan menerima sholat seorang laki-laki yang menjadi imam untuk suatu kaum, bahwalahu karihun, tetapi kaum itu tidak senang padanya, ya. Ketidaksenangannya itu ya mungkinlah jenengan udah ngerti ya, kenapa tidak senang saya jadi imam, ya mungkin karena ada pemahaman yang beda ya. Tapi bagi saya tidak masalah ya. Saya jadi imam ya hayu, jadi makmum ya mau gitu. Maka dalam hal ini imamnya lah yang harus tahu diri ya. Berarti sayanya yang harus tahu diri, Bapak ya. Seandainya masyarakat sepertinya kurang senang kepada saya, walaupun saya bisa, ya sudah, biarin yang lain aja. Toh masih ada ya ustadz-ustadz setempat, ajengan setempat. Dan saya tidak marah kok. Saya tidak marah, kalaupun saya tidak jadi imam, toh saya tetap bisa jadi makmum gitu loh ya. Ya. Kalau seandainya masyarakat sepertinya kita harus lihat binsek kalau istilah Sunda nama. Sidik masyarakatnya tersepen ke orang teh, orang maju wae jadi imam. Nah nanti nilai berjamaah akan berkurang. Maka daripada nanti jamaah berkurang, lebih baik kita mundur jadi imam, tidak usah jadi imam, kita jadi makmum saja. Biarlah orang penduduk setempat, ustadz setempat yang harus menjadi imam. Kami, ya saya terutama, sudah jadi makmum saja, nggak apa-apa. Bagi saya tidak masalah ya, jadi imam ya hayo, jadi makmum yo mau, silahkan aja. Saya nggak pusing dengan urusan-urusan seperti itu ya. Begitu Bapak ya. Dan kenapa saya tidak kuliah subuh? Karena memang sepertinya ada orang-orang yang memang tidak senang saya berkuliah subuh. Namun demikian, mungkin jenengan udah ngerti lah ya posisinya seperti apa. Tapi saya tidak marah kepada mereka ya. Saya tidak marah, silahkan aja. Mau jadi imam ya mangga, tidak jadi imam saya jadi makmum ya tidak apa-apa gitu ya. Gitu. Karena saya takutnya ibadah saya kalau saya memaksakan diri jadi imam sementara masyarakat di situ kurang senang kepada saya, terlebih ketidaksenangan mereka itu berdasarkan alasan yang syar'i, misalkan mungkin selama ini saya banyak tidak cocok dengan mereka sehingga saya menyebabkan tidak disukai mereka, ya daripada saya maju jadi imam sementara mereka tidak suka, nanti jamaah berkurang, lebih baik saya jadi makmum saja.
toh tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang ya. Jadi imam ataupun jadi makmum sama saja ya. Jadi makmum aja belum tentu ibadah kita diterima, apalagi kita memaksakan diri sementara masyarakat tidak suka, berarti imamnya yang harus tahu diri ya. Dan kata Nabi, janganlah kamu menjadi imam di suatu kaum, janganlah kamu menjadi imam, seorang tamu ini jadi imam kecuali atas izin dari kaum tersebut gitu ya. Apalagi alasannya syar'i, misalkan bacaannya kurang bagus sehingga masyarakat tidak senang ya, apalagi seperti itu. Atau misalkan gara-gara ya beda paham lah gitu ya antara Muhammadiyah dan NU, mungkin mereka tidak mau diimami sama saya gitu kan, tapi saya mau bermakmum kepada mereka, saya tidak masalah gitu Bapak ya. Yang di Ciawi Tali begitu alasannya, karena saya takut ibadah saya tidak diterima sehingga saya tidak jadi imam ya. Daripada saya memaksakan diri sementara masyarakat setempat kurang suka kepada saya, maka lebih baik saya mundur jadi makmum saja, toh tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan seseorang. Jadi imam atau jadi makmum sama saja, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap seorang yang menuntut ilmu? Ya tentunya kalau menuntut ilmu itu jangan terlalu suka dan jangan didahului oleh rasa benci. Cek Sunda nama ulah resep teuing jeung ulah kapilaan ku ngewa gitu. Sabab kieu Bapak, upami jalmi keur ngaji geus kapiheulaan ku ngewa, walaupun nu diomongkeun ku ustadna bener, kasebab dia sudah tidak suka ya akhirnya dianggapnya salah walaupun ustadnya bener gitu ngomongnya. Jadi ulah kapiheulaan ku ngewa jeung ulah resep teuing ngaji mah gitu Pak. Ngewa mah kajian omongan ustad bener Quran dan sunnah, tapi dia tidak suka ya sudah akhirnya benci. Karena didahului oleh rasa benci. Akhirnya walaupun omongan ustadznya benar, qala Allah, qala Rasul dan qala sahabat, tetap saja dianggapnya salah karena tidak satu aliran dengan dia. Itu karena didahului dengan rasa iri dan dengki. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Atau resep teuing, resep teuing teh gitu, walaupun omongan ustadz salah dah. Dan resep teh akhirnya dibenerkeun ya, akhirnya kita celaka. Maka oleh karena itu sikap seorang yang menuntut ilmu tidak boleh terlalu suka dan jangan didahului oleh rasa benci. Ulah siger tengah we urang malah siger tengah lah nya. Nah, ada orang NU ngasih ceramah, kalau memang benar terima nggak apa-apa. Nah, kalau ada orang Muhammadiyah ngasih ceramah, kalau memang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, yaudah terima saja. Golonganmu apa, partaimu apa, kelompokmu apa, sepanjang kamu Muslim, saya Muslim, kita semua saudara. Perkara kita beda paham, lana a'maluna walakum a'malukum. Mungkin saudara lihat, saya berbeda paham ya. Kalau saya sholat sendiri saya tidak berkunut, tapi ketika imamnya berkunut saya mengaminkan enggak? Saya mengaminkan tetap. Karena imam itu untuk diikuti. Imam kunut ya makmumnya mengaminkan. Jangan imam kunut makmum begini aja, itu tidak boleh. Ya, tidak sempurna berjamaahnya itu. Jadi kalau imamnya kunut, makmum mengaminkan. Kalau imamnya tidak berkunut, ya kita jangan kunut sendiri dong gitu. Begitupun ketika saya jadi imam, saya pun berkunut karena menghargai di belakang saya adalah kaum Nahdlatul Ulama, kaum Nahdiyin. Jadi kami tetap menghargai. Mereka bermadhab Syafi'i gitu kan. Kalau kami ya tidak bermadhab. Ya madhabnya ya Quran dan Sunnah saja ya. Itu saja. Jadi sekali lagi ngaji itu jangan terlalu suka dan ulah kapihelaanku rasa benci, apalagi dengan hasad. Iyyakum wal hasada kata Nabi. Fa innal hasada wa ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah sifat hasud karena sungguhnya hasud itu akan memakan amal baik kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu bahaya hasud itu. Al hasadu wa tamani zawalul nikmatil ghair. Hasud itu suka mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Batur enu manggil manehna gering. Itulah hasud. Jadi tidak senang melihat orang lain maju dan senang ketika melihat orang lain susah dan tidak senang ketika melihat orang lain maju. Itu hasud. Senang melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Fa in hasanatun ta'suhum wa in sayi'atu hasanatun. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dia tidak senang. Saya ada yang manggil dia tidak senang, dia sakit gitu. Nah, kemudian ketika saya mendapatkan suatu musibah dia senang. Nah, itu tandanya sifat hasud. Al hasaduh wa tamani zawalul nikmatil ghair. Zawalul nikmatil ghair. Sok ngarep-ngarep leungitna kanikmatan nu aya dina diri batur gitu. Batur dakwah ulah ya. Itu ai ku batur sieun ai manehna cicing wae.
Giliran batur maju kasakusuk nyebut ini nyebut itu, memfitnah, bilang Wahabi lah, bilang apa gitu kan. Padahal dia kalah saingan. Itu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.